Assalamualaikum Bu Dayat. Waalaikumsalam Kak Jul. Boleh saya masuk? Boleh Kak, silakan. Oh, terima kasih Bu Dayat. Jadi sebenarnya kedatangan saya ke sini ingin curhat sama Bu Dayat. Kalau ada waktunya, ya saya pengen curhat sebenarnya ini Bu Dayat. Iya Kak, apa yang mau Bapak ceritakan? Ya jadi gini sebenarnya Bu Dayat. Jadi kebetulan saya lihat belakangan ini ketika saya mengajar itu motivasi atau minat belajar murid saya itu kelihatan kurang sekali Bu Dayat. Nah itu membuat saya menjadi kurang semangat juga untuk mengajar Bu Dayat. Padahal saya sudah melakukan persiapan dari perencanaan pembelajaran, saya buat RPP, nah kemudian saya menyusun metode-metode pembelajaran yang menarik seperti itu Bu Dayat. Tetapi kelihatannya siswa saya ini terlihat kurang semangat mengikuti pembelajaran saya Bu Dayat. Menurut Kak Juli, apa saja yang membuat Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kenapa? Menurut Kak Juli, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Ya kalau saya lihat murid saya itu ya sepertinya tidak fokus mengikuti pembelajaran saya. Jadi ada yang bermain sendiri-sendiri gitu. Kemudian ada juga yang malas untuk belajar, kelihatan ngantuk seperti itu Bu. Jadi saya juga mengajar itu ya kurang semangat melihat murid-murid saya yang seperti itu. Oh, begitu Pak. Saya Kira-kira apa yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak? kalau menurut saya seharusnya mungkin media pembelajaran saya masih kurang menarik mungkin Bu Dayat, atau saya tidak belum begitu mengenali gaya belajar daripada murid-murid saya, bisa saja seperti itu mungkin Bu Dayat. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Mungkin itu tadi media belajar yang mungkin harus saya lebih bervariasi, kemudian hubungan saya dengan murid harus lebih akrab seperti itu, agar mereka bisa lebih nyaman dalam belajar. Kemudian dengan media yang menarik mereka mungkin ya lebih tertarik nanti belajarnya. Eh, Kalau boleh tahu, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya selama ini saya sumber belajarnya mungkin hanya buku paket Bu. Ada pengaruhnya seperti itu budaya dengan sumber belajar ya. Ada, Pak. Oh ya ya ya, berarti kedepannya nanti saya coba akan menyediakan sumber belajar yang lebih beragam seperti itu Bu ya, Iya, agar murid-murid saya itu bisa memilih sumber belajar mana yang mereka minati seperti itu Bu ya. iya. Ya Jadi ya ya. sekarang Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa Bu? Eh, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya nanti mungkin dari awal lagi saya akan coba menyusun rencana pembelajaran saya atau RPP dengan apa namanya, membuat sumber belajar yang lebih beragam, kemudian gaya apa namanya itu, media pembelajaran yang lebih menarik seperti itu. Dan juga saya coba nanti akan mengenali gaya belajar daripada murid-murid saya seperti itu Bu,
agar mereka menjadi lebih nyaman saat belajar, lebih bisa memilih media pembelajaran apa yang mereka suka, atau mereka nanti akan lebih senang belajar sesuai dengan gaya mereka masing-masing, seperti itu Bu. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Iya saya Bu, mudah-mudahan. Terima kasih Bu, sudah memberikan saya waktu untuk berbincang-bincang sama Bu Dayat. Saya terasa ada motivasi lagi gitu untuk memperbaiki diri saya Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Dayat atas waktunya. Insya Allah saya akan komitmen dengan apa yang saya rencanakan. Saya akan coba mulai dari awal lagi, akan merancang proses pembelajaran saya, kemudian menggunakan media yang lebih banyak seperti itu, dan juga saya akan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam, dan juga saya akan coba mengetahui gaya belajar daripada masing-masing murid saya Bu. Ya, sama-sama Pak. Saya Mudah-mudahan semua berjalan dan sesuai harapan ya Pak. amin. Ya, sekali lagi Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Saya mau kembali ke kelas lagi Bu. Ya, masalah saya di sini Pak, seperti yang saya katakan kemarin, saya perlu teman bicara untuk memecahkan masalah saya Pak, tentang siswa saya di kelas Pak, mengenai Oh, minat belajarnya kurang Pak. iya iya iya. Kalau begitu boleh saya duduk di sini Firman, kita Ya berbincang-bincang silakan sebentar. Pak. Ya, Iya, Pak Herman tenang saja Firman, tidak usah terlalu dipikirkan itu masalah murid itu. Gini, sekarang apa yang Pak Herman rasakan coba hari ini terkait dengan masalahnya Pak Herman itu? ya yang saya rasakan hari ini, akhir-akhir ini siswa saya itu kurang minat belajarnya Pak. Mungkin cara belajar saya gimana, atau cara pemberian materi saya itu kurang, atau media yang saya ajar itu kurang. Itu makanya saya menghadapi masalah ini Pak. Saya belum tahu akar masalahnya sini Pak. Makanya dari kemarin saya cari untuk curhat mengenai permasalahan belajar saya ini Pak, siswa saya yang ada di kelas. Iya iya iya. Dengan masalah yang seperti itu Pak Herman, apa yang Pak Herman rasakan dengan masalah itu? Ya, masalah yang saya rasakan di sini Pak, ya mungkin masalahnya sini, siswa yang saya ajarkan tadi, contohnya saya masuk di kelas tadi Pak, Iya minat belajar siswa itu kurang Pak. iya iya iya. Apakah yang jadi permasalahan di sini Pak, itu saya kurang tahu permasalahannya. Mungkin cara mengajari saya itu salah mungkin, atau materi saya ajarkan itu salah, atau media saya yang ajarkan itu kurang menarik, apa media pembelajaran saya ajarkan itu kurang asik untuk siswa saya Pak. Jadi itu yang membuat Pak Herman hari-hari ini suka merenung gitu Pak Herman ya? Iya Pak, iya Pak, itu saya ada di pikiran saya itu Pak, sehingga Oh saya iya iya iya. pikiran sekali baik di sekolah maupun di rumah Pak. Oh, berarti Pak Herman sebenarnya dengan merenung itu sesungguhnya Pak Herman ingin mencari solusi kan? Iya Nah, Pak, coba apa tindakan yang sudah Pak Herman lakukan terkait dengan masalah itu Pak Herman? ya kalau tindakan saya lakukan di sini Pak, saya sudah merubah cara belajar saya Pak. Baik media yang saya ajarkan itu saya sudah berubah, dan metode saya ajarkan itu saya sudah berubah, tapi tidak tahu siswa di dalam kelas itu minat belajarnya itu kurang kali Pak. Mungkin ada Kurang. solusi dari Bapak, mungkin Ya, supaya ada masukan dari Bapak mungkin untuk perbaikan diri saya mungkin itu Pak. Mungkin ada ilmu lebih dari Bapak mungkin. ya sebenarnya gini Pak Herman. Saya yakin Pak Herman itu punya potensi ya terkait dengan masalah ini untuk bisa menyelesaikan masalah ini Pak Herman.
Coba sekarang saya pengen tanya, kira-kira dengan kondisi murid yang seperti itu Pak Herman ya, apa tindakan yang Pak Herman akan lakukan ke depannya? Walaupun tadi ada beberapa yang sudah Pak Herman lakukan ya, sudah melakukan perubahannya. Nah, sekarang ke depannya lagi apa kira-kira yang Pak Herman bisa lakukan? Coba. Iya, saya lakukan untuk kedepannya Pak, mungkin saya akan berubah cara belajar saya Pak, baik dalam hmm, proses belajar mengajarnya mulai dari pendahuluannya Pak, mungkin Iya, saya iya. lebih bersemangat memberikan apresiasi di situ Pak, mungkin kurang istilah ice breakingnya mungkin kurang di situ Breakingnya Pak, mungkin kurang. saya akan usahakan di situ saya, makanya saya akan mencari kelemahan itu Pak, saya akan nanya kepada langsung kemauan siswa seperti apa untuk pembelajarannya Pak, saya akan observasi kepada siswa saya Pak, menanyakan kemauan seperti apa dan proses belajar seperti apa yang mereka inginkan Pak, baru saya ambil tindakannya, saya akan berubah diri saya sendiri Pak. Nah, mungkin tindakan yang konkret buat saya Pak. Ya luar biasa Pak Herman ya. Saya sebagai temannya Pak Herman mendengar apa yang ingin Pak Herman lakukan ke depannya itu saya sangat apresiasi sekali Pak Herman. Tinggal bagaimana Pak Herman semangat, tetap semangat, bagaimana untuk meningkatkan semangatnya lagi. Dengan langkah-langkah tadi saya rasa sudah luar biasa sekali yang Pak Herman uraikan ya. Tinggal apakah langkah-langkah itu bisa Pak Herman komitmen untuk melakukan hal itu nanti Pak Herman. Iya, saya tetap akan berkomitmen tentang langkah-langkah tadi, saya perubahan tadi, saya mengimplementasikan untuk peningkatan diri pribadi saya Pak, mungkin itu suatu proses belajar bagi diri pribadi saya, mungkin ada perbaikan atau reflektif dari perbaikan diri saya, mungkin saya akan menambah lagi kemampuan saya dalam proses belajar mengajar Pak, itu sebagai tindakan konkret saya lakukan, saya akan melakukan observasi tadi seperti saya katakan tadi, saya menanyakan siswa mau gayanya belajarnya seperti apa, mungkin belajar dari kemarin sangat membosankan, mungkin dari saya observasi ke siswanya mau seperti apa, belajarnya seperti apa, metode seperti apa, mungkin metode saya ajarkan kemarin mungkin kurang menarik, makanya saya menggunakan metode bisa menggunakan Canva, video dan menggunakan LCD, mungkin itu satu bukti yang saya lakukan nanti untuk belajarnya supaya menarik Pak. Iya luar biasa Pak Herman ya. Jadi langkah-langkahnya itu nanti tinggal komitmennya Pak Herman saja gitu, seperti itu. Itu sudah luar biasa tadi apa yang Pak Herman sampaikan. Nah lalu bagaimana perasaannya sekarang Pak Herman setelah kita berbincang-bincang Alhamdulillah ini? saya lega Pak, mungkin kemarin saya mau curhat kepada teman-teman, tapi saya istilahnya merasa malu kepada teman-teman yang lain. Iya, Untung iya, ada iya. Pak Jul yang mensupport saya di proses belajar mengajar. Mungkin kebetulan mungkin Pak Jul yang punya apa namanya pengalaman lebih dalam proses belajar. Malum saya ini guru baru, mungkin Pak Jul itu senior dari kita mungkin. Iya Pak Herman, sebenarnya kita sama juga Pak Herman ya. Tetapi dengan kita apa namanya bertemu mengobrol seperti ini, mudah-mudahan permasalahan kita sebagai guru di sekolah ini dapat terselesaikan seperti Pak Herman ya. Iya, iya, Nah, insya Allah Pak. terkait dengan permasalahan Pak Herman tadi, berarti Pak Herman sudah apa namanya menemukan langkah-langkahnya Pak Herman, bagaimana agar kondisi belajar muridnya nanti akan bisa menjadi lebih baik Pak Herman ya. Mungkin Pak Herman Pak, iya, Pak. kita tarik kesimpulannya pembicaraan kita hari ini. Mungkin Pak Herman tadi sudah membicarakan langkah-langkahnya, mungkin bisa diulangi sekali lagi Pak Herman biar Pak Herman semakin mantap untuk melakukan perubahan itu Pak Herman. Iya, saya melakukan perubahan ini Pak. Intinya saya melakukan refleksi dulu Pak. Iya. Saya menanyakan diri pribadi saya, mungkin kemampuan saya seperti ini, saya mungkin ingin dikembangkan diri pribadi saya Pak. Mungkin dalam hal tadi, dalam proses belajar mengajar tadi, malum siswa zaman sekarang Pak, untuk belajar itu membosankan, makanya dibutuhkan media-media yang menarik di situ
Ya, mantap Bisa Perman. bagi proses saya nanti untuk depannya. Betul Insya Allah sekali. dalam seperti yang dikatakan Pak Jul tadi, insya Allah mungkin tidak 100% tapi intinya ada peningkatan minat belajar siswa itu Pak. Betul Sekali lagi sekali saya ucapkan Perman. terima kasih Pak Jul atas Sama-sama Pak ya Herman. Pak Jul. Iya. Ya, Lain kali kalau ada masalah ndak usah ragu-ragu Perman. Langsung saja ke tempat saya kita ngobrol-ngobrol seperti ini lagi Perman ya. iya Oke Pak Perman, Jul. saya. Sekali lagi terima kasih Pak Jul. Sama-sama Pak Herman. Ya Oke Pak Jul Perman. ya. Banyak maaf Pak Jul mengganggu waktunya Pak Jul. Siap Pak Herman. Kita siap Iya iya saling iya. membantu. Oke Perman, terima kasih. Ya Pak Jul, terima kasih Assalamualaikum. banyak Pak Jul. Saya ke kelas dulu Pak Jul. Kebetulan ada jam selanjutnya nih Pak Jul. Siap Perman, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk Bu? Boleh kan? Oh, ada Ibu Dayat ya. Selamat siang Bu Dayat. Kenapa sih Ibu kelihatan kok gelisah sekali Bu Dayat? Kelihatan banget ya Pak kalau saya sedang gelisah. Iya dong, apalagi sampai mengajak ngobrol berdua gini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak. Cuman saya butuh teman curhat untuk dicosin sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas. Oh, oke siap Bu. Semoga saya bisa mencerahkan dan bisa membantu masalahnya Ibu. Saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran, Pak. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid pada jam pelajaran, Bu? Iya, Pak, seperti itu yang saya harapkan. Oh, situasinya seperti apa, Bu? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajanan dan kurang memperhatikan pelajaran saya, Pak. Apakah ada yang pengaruh hal itu, Bu ya? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar, sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas, Pak. Oh, situasi apa yang Ibu inginkan, Bu? Situasi seperti apa yang Ibu inginkan dari keadaan seperti itu? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran saya, Pak. Menurut Ibu, apakah itu bisa terwujud, Bu? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, Pak. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh, gitu ya. Dari skala 1 hingga 10 itu di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan yang diinginkan tersebut, Bu? Posisi 1 sampai 10 tujuan Ibu yang ingin tujuan Ibu ingin terlaksana, Bu. Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6, Pak. Oh iya Bu ya, ya Bu ya, ya Bu ya. Menurut Ibu apa kekuatan dalam pencapaian tujuan tersebut? Kekuatan dari angka 6 itu, Bu? Saat ini sedikitnya saya mungkin memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Pak. Mungkin hal ini tersebut akan membantu saya, Pak. Oh, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut, Bu? Gangguan atau hambatan yang menjadi gangguan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Hidayat. Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti, Pak. Oh, gitu Bu ya. Jadi solusinya seperti apa untuk mengatasi masalah hambatan tersebut, Bu?
Gini Pak, saya akan secepatnya membuat RPP tersebut Pak dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oh gitu Bu ya. Menurut Ibu apa kira-kira solusi terbaik untuk menelisir hal tersebut tuh atau menelisir hal tersebut tuh hal-hal yang terbaik Bu menurut Ibu? Saya akan ya Pak, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik sadaran penuh ya Pak, untuk mengembalikan murid setelah pembelajaran olahraga. Oh, saya mau tanya Bu, apa strategi untuk strategi untuk itu Bu? Gini Pak Strateginya ya, itu apa sih? Ya. ya saya akan menerapkan teknik stop dalam apa namanya, berhenti sejenak, ambil Iya nafas Bu. dalam sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Nanti saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid tertarik dan senang belajar Pak gitu. Oh, ya, ah, ini pada ada. Oh, jadi gitu ya. Ini berdaya lagi apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Kriterianya keberhasilan Ibu dari rencana tersebut, Bu. Nah, kalau untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya Pak. Oh, iya 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 iya. Oh, jadi apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif tadi, Bu? Gini Pak ya, saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya Pak. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan ini Bu? Kapan ingin dilaksanakan rencana itu Bu? Insya Allah target saya 1 minggu Pak. Oh, oke 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 oke. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah dapat proses gimana nya Bu? Prosesnya hasilnya gimana Bu? Oh, iya Pak, gitu ya. Janjian lagi ya. Iya. Depan nanti saya ceritakan update-nya ya Pak. Oh, setuju setuju Bu. Ya 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 ya. Menurut Ibu siapakah yang perlu meminta dukungan untuk menjaga komitmen tersebut Bu? Meminta komitmennya, menjaga komitmennya Bu. Iya Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Pak dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Oh, ya wah, wah, luar biasa Ibu Dayat ini. Jadi komitmen itu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu ya. Luar biasa Bu Dayat ini. Iya, iya Pak, iya betul Pak. Pertanyaan terakhir Bu, banyak maaf ini. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini Bu? Iya Pak, setelah saya ngobrol dengan Bapak, Alhamdulillah Pak ya, saya ada pencerahan dan dapat dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak ketika selesai berolahraga, yaitu menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian untuk masuk ke materi pembelajaran, saya akan mulai memberikan singkat agar tertarik dan Oh, lah itu ya Bu ya. Berarti Ibu di sini langkah konkretnya nanti untuk meningkatkan minat belajar siswa itu merubah ya Bu ya. Merubah cara belajar Ibu, cara penyampaian materi dan sebagainya itu sangat bagus Bu. Ya, itu yang kita harapkan Bu. Mungkin dari perubahan ini Ibu dapat meningkatkan lagi belajar mengajarnya Bu. Ah, Ibu ya, wah keren Ibu ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat Bu ya. Ah, hasil diskusi hari ini semoga bermanfaat untuk Ibu ya. Ah, iya
Pak, terima kasih sekali Pak ya sudah menemani saya hari ini. Yang di permasalahan yang dilakukan yang dikemukakan oleh coachnya sama Ibu Daya sama coachnya Pak Jul tadi, dalam hal ini menggunakan langkah-langkah tirta. Tujuan penyampaiannya menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach saat ini sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Yang kedua, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus menyaksikan banyak sumber belajar dari tugas yang harus sesuai. Ya, sudah dikemukakan tadi. Rencana aksinya, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan tentang antusiasme murid dalam pembelajarannya. Di sini ada tanggung jawabnya yang diminta di sini. Tanggung jawabnya coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi proses praktik coachingnya tadi sudah sesuai dengan model kita ya. Sudah jelas langkahnya tadi, tujuan penyampaian itu bagus sekali, sudah sangat jelas. Terus di sini coach tadi juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu menyadari bahwa pembelajaran dilakukan itu sudah pelajaran seperti itu. Jadi di sini pertanyaan dari kita sudah sangat berbobot sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya coba akan merefleksikan atau memberikan tanggapan terkait dengan praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Hermansyah dengan Ibu Nur Hidayat, di mana Pak Hermansyah tadi menjadi coachnya, kemudian Ibu Nur Hidayat sebagai coachnya, dengan permasalahan murid Ibu Dayat itu tidak langsung masuk kelas, misalnya ketika selesai jam olahraga malah ke kantin jajan-jajanan. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian praktek coaching yang diperlihatkan oleh Pak Herman sebagai coachnya tadi itu sudah sangat luar biasa sekali, Pak Herman. Alur tirtanya jelas sekali kelihatan. Kemudian di awal tadi dilakukan dengan suasana yang friendly sekali, sangat bersahabat seperti itu. Jadi kemitraannya sangat jelas tadi Pak Herman, luar biasa sekali. Kemudian tujuan coachingnya juga disampaikan, disepakati secara bersama-sama, yaitu ingin menyelesaikan permasalahannya muridnya dari Ibu Dayat. Kemudian di tahap diidentifikasinya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Pak Hermansyah itu sangat luar biasa sekali. Saya sangat salut ya, pertanyaannya sangat berbobot sekali Pak Herman, sehingga Bu Dayat itu bisa menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya secara perlahan, sehingga tadi sampai berujung kepada sebuah kesimpulan. Keputusannya Bu Dayat sebagai seorang coach yang mendapatkan suatu permasalahan bisa diselesaikan dengan potensinya sendiri. Nah, hal itu terjadi karena pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Herman yang sangat luar biasa. Jadi menurut penilaian saya, praktek coaching yang dipraktekkan oleh Pak Hermansyah dan Bu Nur Hidayat itu sangat luar biasa sekali. Mantap.